setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Shalom saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga saudara tetap sehat, rohani dan jasmani, semangat, dan bisa bersukacita karena Kristus sumber hidup dan kekuatan kita. Amin. Dengan iman, doa, dan selalu belajar bersyukur, kita dapat lewati satu minggu lagi karena pertolongan Tuhan. Hari ini, Minggu 28 Juni 2020, kita masih beribadah online. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari sorga memenuhi kita. Puji Tuhan saudara, minggu lalu kita sudah menyelesaikan eksposisi perjanjian baru sampai dengan akhir kitab Wahyu pasal 22. Doa dan harapan saya, kiranya pengertian yang bertambah itu diikuti juga dengan pelaksanaan firman Tuhan yang lebih baik. Sebagai gereja Tuhan, saya dan saudara harus selalu siap menantikan kedatangannya yang kedua, supaya tidak ada di antara kita yang tertinggal, tapi kita semua terangkat, tinggal bersama Tuhan dalam kemuliaannya. Amin. Minggu ini dan selanjutnya kita akan mempelajari kitab Mazmur. Mengapa? Karena ada beberapa alasan. Satu, kitab Mazmur dengan jelas mengungkapkan perasaan, kasih, dan kebutuhan manusia dalam kehidupan dan kematiannya dengan Allah. Juga banyak dibicarakan tentang doa iman di tengah kesengsaraan hidup. Jadi sesuai sekali dengan keadaan kita. Yang kedua, menurut survei, kitab Mazmur paling digemari dan dibaca oleh orang percaya karena isinya sangat mendalam dan luas. Jadi kita juga ingin lebih lagi mengenal isi hati Tuhan, bukan? Yang ketiga, kata haleluya atau puji Tuhan adalah istilah Ibrani yang diakui oleh orang percaya di seluruh dunia. Kata haleluya dipakai 28 kali dalam seluruh Alkitab dan 24 kalinya ada tercatat dalam kitab Mazmur. Jadi kita mau belajar lebih baik untuk memuji Tuhan. Yang keempat, kitab Mazmur paling banyak dikutip dalam perjanjian baru. Ada 186 buah kutipan. Dan kitab ini sangat unik. Merupakan kitab terpanjang dalam Alkitab. Ada 150 pasal. Berisi pasal terpanjang, yaitu Mazmur 119 ada 176 ayat. Dan juga terpendek Mazmur 117 hanya 2 ayat. Dan paling terperinci kitab Mazmur bernubuat tentang Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa dan terus berharap saudara-saudari antusias mempelajarinya dan mempraktekkan dalam kehidupan agar hidup kita
lebih maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus memberi kita urapan yang baru untuk mengenal isi hati Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hidup, untuk keselamatan yang Tuhan berikan, untuk mengalami pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah naik kelas atau lulus sekolah. Terima kasih karena firman Tuhan mengajari kami bahwa suka dan duka bergantian, itu semua berguna untuk memperkuat iman kami, agar pengharapan kami hanya kepadamu, bukan kepada yang lain. Bapa, terima kasih untuk Roh Kudus yang mengingatkan, menasehati, menegur pikiran, perkataan, kelakuan kami yang salah, serta memperbaikinya, dan juga menghibur waktu kami sedih. Terima kasih untuk saudara-saudari dalam keluarga Kristus yang peduli kami dan selalu mendoakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Kami masih makan, masih minum, masih tinggal di dalam rumah. Ampuni kami Tuhan buat semua dosa salah kami, dan kami ampuni dosa orang yang bersalah pada kami. Kami mohon berkat-Mu Bapa. Kami mau belajar firman Tuhan. Terangi pikiran kami agar kami mengerti, dan tolong kami untuk mampu mempraktekkannya setiap hari, agar hidup kami tambah maju di dalam mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita mempelajari Mazmur 1. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara, ada pandangan firman Tuhan tentang dua jenis manusia. Pertama, orang yang sungguh-sungguh berupaya menaati kehendak Allah, dan mereka akan diberkati. Mereka seperti pohon yang sehat, menghasilkan banyak buah yang baik, karena ditanam di tepi aliran sungai dengan akar-akar yang kokoh, dan Allah berjanji untuk menjagai mereka. Hikmat Tuhan yang menuntun mereka. Cara untuk bisa hidup mengikuti firman Tuhan yaitu mengatur waktu tiap hari untuk membaca firman Tuhan, berpikir atau merenungkan pesan-pesan firman Tuhan tersebut, apa yang disuruh dan apa yang dilarang. Yang disuruh itulah yang kita lakukan, supaya kita bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Semakin kita mengerti firman Tuhan, maka hikmat itu akan menuntun kita dalam mengambil keputusan-keputusan sehari-hari, sehingga semakin banyak berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Perhatikanlah, bertemanlah dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, jenis orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau yang tidak mau hidup taat kepada firman Tuhan. Hidup mereka tanpa makna, hidup dalam pemberontakan atau seenaknya saja, dan akan menuju kehancuran, akhirnya kebinasaan. Semakin banyak kita membiarkan orang-orang yang menghina Tuhan, tidak hormat pada Tuhan, tidak taat firman Tuhan, mempengaruhi pikiran dan sikap kita, akhirnya cepat atau lambat kita akan meniru perilaku berdosa itu.
Jadi, pergaulan sangat berpengaruh terhadap kita. Hati-hati dengan pergaulan, bacaan, tontonan, dan hobi, karena itu sangat berpengaruh besar terhadap kita. Sahabat yang baik adalah sahabat sejati, adalah orang yang akan menolong kita lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita lihat ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hal ini tidak berarti, saudara, orang yang sungguh-sungguh mau hidup taat kepada firman Tuhan bebas dari kegagalan, tidak pernah mengalami kesulitan, selalu sehat, selalu kaya dan bahagia. Tidak. Yang dimaksudkan di sini adalah keberhasilan hidup. Hidupnya bernilai positif, selalu melakukan yang baik, yang benar, hidup dalam kehendak Allah, hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika menggunakan hikmat Tuhan setiap waktu. Ya, masalah boleh datang, tetapi hikmat Tuhan mengajarkan apa yang harus dilakukan. Demikian, mari kita lihat ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam adalah kulit luar dari padi atau dari gandum yang harus dibuang untuk bisa mendapatkan biji padi gandum yang berharga yang ada di tengah. Sekam sangat ringan, melambangkan kehidupan orang fasik yang mudah melayang tanpa arah, tidak jelas. Sedangkan butir padi atau gandum yang baik adalah simbol kehidupan orang beriman yang berharga, bisa berguna untuk dipakai oleh Allah dan menjadi berkat buat orang lain. Jadi Tuhan menghakimi atau menggolongkan manusia atas dasar iman dan ketaatan terhadap kehendak Tuhan, bukan karena hal lain, bukan karena gender, bukan karena suku dan sebagainya. Oleh karena itu, mari saudara, kita menjadi orang yang saleh. Cirinya, hidup dalam kebenaran, kasih, ketaatan pada firman Tuhan, dan memisahkan diri dari pergaulan yang akrab dengan orang-orang fasik. Sebab pergaulan yang baik akan membuat kita lebih baik, pergaulan yang buruk akan membuat semua yang baik itu menjadi hilang. Jadi jika kita harus berteman dengan orang-orang yang tidak percaya, tidak mau taat firman Tuhan, kita harus punya satu tujuan, yaitu supaya kita jadi berkat bagi mereka, supaya bisa bersaksi tentang Kristus. Perhatikan, jangan meniru kelakuan berdosa mereka, tapi kita harus jadi garam dan terang dunia. Demikianlah firman Tuhan meneguhkan saya dan saudara dan membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati.
dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami sudah belajar firman Tuhan hari ini dan mengerti apa yang harus kami lakukan. Allah Roh Kudus, ingatkanlah kami untuk selalu hidup benar sesuai firman Tuhan. Dan berikanlah kami teman-teman yang benar, supaya kami lebih hari lebih benar. Dan berikanlah kami kesempatan, keberanian untuk selalu jadi garam dan terang dunia bagi komunitas kami. Dan mampukanlah kami untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sertai kami dengan tanda-tanda heran dari sorga. Ya Tuhan, kami ingin hidup berguna bagi Tuhan. Masalah-masalah kami Tuhan tahu. Kami serahkan di bawah kaki-Mu dan minta Tuhan berikanlah hikmat dan hati yang taat untuk dapat solusi agar semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, berikanlah hikmat dan hati yang mau bertobat dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh bagi suami, istri, anak, mantu, cucu, keluarga besar kami, serta hamba-hamba-Mu dan teman-teman kami seluruh jemaat dan semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Agar kami melakukan firman Tuhan setiap hari. Berkatilah pemimpin kami Pak Jokowi, para menteri dan seluruh jajaran yudikatif, legislatif, eksekutif, supaya mereka semua takut akan Tuhan dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan hikmat, agar negara kesatuan Republik Indonesia ini dapat menjadi negara yang adil dan makmur. Tuhan berkatilah Indonesia. Tuhan berkatilah. Kami mohon supaya virus corona ini segera berlalu ya Tuhan, dan vaksinnya dapat ditemukan, sehingga kami bisa hidup sehat, dapat beraktivitas normal kembali, dan bersyukur kepadamu, karena semua hanya karena kebaikan-Mu. Saudara, angkat tanganmu, terima berkat dari Tuhan, dan imani itu
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami minta dan yakin di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara semua, tetap sehat, semangat, dan sukacita karena Immanuel. Amin.